Hello dunia, welcome to Cerita Senja, kisah manusia lintas zaman dan tempat. Are you ready? If so, just sit, relax, and enjoy. Alicia Broomfield tinggal di kota Plainfield, Illinois, 45 menit dari Chicago. Sejak umur 16 tahun, saat summer break ia bekerja di Garden Department Home Depot. Pada umumnya, anak-anak SMA di USA saat summer break banyak yang bekerja part-time atau full-time untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Saat ia lulus SMA dari Joliet Catholic Academy, ia bekerja full-time di Home Depot. Saat ia bekerja di Home Depot part-time pada summer break, beberapa temannya keluar dari Home Depot karena mereka tidak cocok dengan supervisor mereka, Brian Cooper. Alicia telah mencari pekerjaan di tempat lain, namun tidak ada lowongan pekerjaan, sehingga ia tetap bekerja di Home Depot. Brian Cooper sangat tertarik atas Alicia, dan Alicia pun berusaha menolak dengan halus. Namun Brian sering mengatakan kepada stafnya yang lain bahwa ia dan Alicia berpacaran. Berkali-kali Brian mengajak Alicia untuk pergi kencan, namun Alicia tetap berkukuh mengatakan tidak dengan memberikan banyak alasan. Saat ia ditolak, Brian seringkali memanggil nama-nama yang tidak baik pada Alicia, seperti pelacur, cewek gampangan, perek, dan sebagainya. Alicia bertahan karena ia sangat membutuhkan uang. Saat Alicia kuliah di Western Illinois University, ia berhenti dari Home Depot karena jarak tempat kuliahnya itu 3 jam dari Plainfield. Beberapa tahun kemudian, Alicia kembali ke Plainfield. Hanya 1 semester lagi ia lulus dari kuliahnya. Ia mengambil Forensic Psychology and Criminal Justice, namun ia mengambil break dari kuliah karena saat itu ia hamil 6 bulan. Pria yang menghamilinya tidak bersedia mengambil tanggung jawab, sehingga Alicia memutuskan untuk membesarkan anaknya sendirian. Alicia segera mencari pekerjaan, namun pada akhirnya ia kembali bekerja di Home Depot karena perusahaan tersebut akan tetap membayar gajinya selama musim salju, dan ia sangat membutuhkan uang untuk membesarkan Eva, bayi perempuan di dalam kandungannya. Brian Cooper sangat senang saat ia melihat Alicia kembali bekerja di Home Depot. Namun ia sangat cemburu melihat keadaan Alicia yang hamil. Saat ia menanyakan keadaan ayah dari bayinya, Alicia menjawab jujur bahwa pria itu tidak mau terlibat ataupun mengambil tanggung jawab atas bayi ini. Brian berpikir ia akan menggantikan ayah dari bayi ini. Pada awalnya ia sangat senang, namun melihat Alicia tetap tidak mau berkencan dengannya, Brian mulai lagi menggunakan ucapan-ucapan kejam atas Alicia. Berdasarkan dari beberapa sumber, Alicia telah mengadukan perlakuan Brian kepada manajemen. Namun tidak ada hal yang signifikan diambil oleh manajemen atas Brian. Pada bulan Agustus 2012, Brian mengatakan kepada Alicia jika ia tidak ikut pergi dengannya ke acara pernikahan adiknya di Sand Bay Resort, Wisconsin, Brian akan memecat atau dari sekarang ia akan memotong jam waktu kerja Alicia. Alicia merasa tidak punya jalan lain untuk menolak. Ia menceritakan hal ini kepada Sherry Anish, ibunya. Sherry berharap Alicia menolak, namun ia pun bisa mengerti kekhawatiran anak perempuannya. Alicia meyakini segala sesuatunya akan baik-baik saja. Cooper mengatakan bahwa acara pernikahan berada di Sand Bay Resort, di tempat mereka akan menginap. Beberapa hari sebelum mereka pergi, Alicia menginformasikan kepada ibunya bahwa Brian berbohong karena pernikahan adiknya ada di Door County, tidak satu tempat dengan tempat di mana mereka akan tinggal malam itu. Ia mengatakan akan menginap malam itu, kemudian akan segera kembali ke Plainfield keesokan harinya. Mereka berdua pergi sebagai teman. Pada tanggal 17 Agustus, Brian dan Alicia pergi menuju Door County, Wisconsin, 4 jam 9 menit dari Chicago, dan di pertengahan jalan Alicia men-text Sherry mengatakan bahwa mereka berdua bertengkar.
maka sesudah acara wedding, mereka akan segera kembali pulang. Beberapa jam kemudian, Alicia men-text Sherry kembali dan mengatakan bahwa ia akan menginap di Sand Bay Resort. Setelah Brian dan Alicia menghadiri acara pernikahan tersebut, mereka pun kembali ke kamar hotel mereka dengan tempat tidur terpisah di Sand Bay Resort. Malam itu Brian sangat mabuk dan ia ingin berhubungan intim dengan Alicia. Alicia menolaknya dan segera tidur. Brian keluar masuk kamar, merokok dan semakin marah. Malam itu Brian berpikir untuk menyakiti Alicia. Ia berpikir menggunakan kabel telepon untuk mengikat kakinya atau untuk mencekiknya. Pada akhirnya Brian menjalani rencana kejinya. Dia membangunkan Alicia dan mengajaknya menonton film pada hari Minggu. Alicia menolaknya dan terngianglah di telinga Brian ucapan Alicia bahwa saat mereka kembali pulang, mereka tidak lagi berteman. Brian melompat ke atas tubuh Alicia. Alicia memohon agar ia tidak menyakiti bayi dalam kandungannya. Brian mengabaikan dan semakin marah. Ia mulai mencekik Alicia, hingga tubuh mereka berdua terjatuh dari tempat tidur. Karena Alicia berusaha berontak. Dalam hitungan menit akhirnya tubuh Alicia terdiam. Brian melucuti baju Alicia dan memperkosanya. Kemudian tanpa ia sadari ia menaruh bantal di bawah kepala Alicia dan menutup tubuhnya yang telanjang dengan selimut. Brian berusaha membunuh diri, namun ia takut. Ia pun pergi ke pantai dan berusaha menenggelamkan dirinya, namun tidak berhasil karena ia takut mati. Ia pun jalan ke tempat bensin tidak jauh dari situ dan menelpon 911, melaporkan pembunuhan dan mengakui dialah pembunuhnya. Dalam rekaman 911 jelas Brian mengatakan bahwa ia memang merencanakan pembunuhan tersebut. Kini Brian Cooper 41 tahun berada di belakang jeruji besi hingga maut merengutnya di dalam penjara. Rest in peace Alicia dan Ava Broomfield. Yang kini sedang dalam proses adalah Sherry, ibu Alicia, menuntut Home Depot karena tidak ada tindakan dari Home Depot, walaupun laporan-laporan Alicia tentang perlakuan Brian Cooper terhadap dirinya. Karena pembunuhan tidak akan terjadi jika Home Depot telah melakukan tindakan atas laporan-laporan tersebut. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai jumpa di kisah berikutnya.